Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat petani cabai dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menyempil beberapa produk yang ditanyain oleh teman-teman netizen sekalian ya. Pestisida apa yang digunakan untuk mengatasi penyakit patek, antraknosa atau yang disebut dengan cacar buah ya. Kali ini saya sepil satu persatu ya teman-teman yang saya gunakan. Jadi beda ladang, beda daerah itu beda perlakuan dan beda pestisida juga. Seperti yang saya utarakan sebelumnya ya, ada dua orang ini mempunyai sakit kepala, tidak dua-duanya bisa diobatin dengan misalkan yang satu Paramek, yang satu Bodrek. Yang satu cocok dengan Paramek, yang satu cocok dengan Bodrek, padahal bahan aktifnya sama. Seperti itu. Perlakuan di lahan saya berbeda, perlakuan di lahan situ berbeda, menyesuaikan. Ini yang saya sering gunakan yaitu pertama untuk yang cair Amistartop ya, berbahan azoxystrobin dan difenoconazole. Di dalam Amistartop ini terdapat ZPT. Jangan diasumsikan bahwa YPT di dalam sini berkonotasi positif untuk pertumbuhan ya, tetapi JPT-nya ini adalah zat penghambat. Memang hubungannya atau korelasinya dari bahan aktifnya azoxystrobin dengan JPT-nya memang seperti itu, menghambat perkembangannya demi cara kerjanya Amistartop ini, bahan aktifnya ini ada korelasinya. Itu untuk Amistartop. Yang kedua yaitu menggunakan fungisida ini dan bakterisida sebenarnya, Kopcit atau bisa juga Nordok untuk busuk batang dan jamur. Jadi ini saya padukan. Ada yang bilang bahwa Kopcit atau Nordok itu obat tunggal. Itu tergantung kalian, tergantung keberanian kalian. Kenapa? Hasil eksperimen kalian itulah yang menentukan. Maksudnya begini, jika kalian campur obat-obatan ini bersamaan, di lapangan berhasil tidak? Atau dengan tunggal begini malah hancur atau tidak? Itu eksperimen yang harus kalian lakukan. Nah ini saya eksperimenkan di kebun saya, di ladang saya, berhasil ya, dicampur, jadi menghemat tenaga dan waktu. Ini terus selanjutnya Cover WP. Cover WP ini mineral fertil dan plant cover. Dia ini untuk mengcover buah yang belum terkena, ibarat kayak lilin lah ya. Misalkan ini buah cabenya, dia tercover lilin, dia tidak akan terkena spora atau terjangkit spora jamur dari yang sudah terkena melalui apa? Angin atau melalui pergerakan kita saat kita menyepray di lahan cabai dan lain sebagainya, dari hujan, kabut. Ini. Dia mengandung mineral juga untuk pelindung tanah buah cabai. Jadi nanti hasilnya itu buah cabainya tidak mengalami pembusukan yang signifikan. Pembusukannya itu kering di satu titik yang terkena sporanya itu tadi. Jadi kering ya. Dan dia akan bisa bertahan sampai buah cabai itu merah. Misalkan terkena buah cabainya itu dalam kondisi masih hijau muda nih, masih kecil, terkena satu titik, itu tidak akan busuk di hijau saja, dia akan tetap berkembang sampai dia merah. Nah yang terkena titik itu, yang terkena pateknya, itu akan mengalami kering, mati, dan buah cabainya akan memerah begitu. Yang terakhir perekat, saya gunakan Lemsai ya. Perekat terserah mau merek apapun, yang penting harus disertai dengan perekat. Takutnya hujan atau takutnya pada saat penyemprotan pagi hari embun, karena penyemprotan itu paling bagus pagi dan sore, ada waktunya. Pagi itu sekitar jam 6 sampai kurang lebih jam 9, itu kalau cuaca panas terik. Kalau mendung tidak terjadi hujan tidak masalah sampai di atas jam 9 ke atas. Untuk sore hari itu jam 3 ke bawah ya, 3-4-5 itu, karena hama yang lain ya itu menyerangnya pada malam hari gitu.
Jadi ini saya sepil satu ini ya, obatnya pestisida yang saya gunakan. Nah, untuk harga variatif di tempat kalian seperti apa, atau perbedaan perpaduan pestisida yang kalian gunakan, karena tanaman cabai itu seperti begini ya, dapur saya itu tidak akan sama dengan dapur kalian dari tata cara pengaplikasian. Jadi pestisida yang digunakan walau bahan aktifnya itu sama, itu akan berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Karena di tempat saya khususnya ya itu di Papua, dengan cuaca yang seperti, makanya di Papua ini pohon cabainya rata-rata pendek, tidak tumbuh setinggi 2 meter sampai ke atas ya, terserah varietasnya apa, hampir rata-rata itu pendek gitu. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya, yang saya bilang pestisida di dapur saya akan berbeda dengan dapur kalian. Bahkan di lahan kalian, jika misalkan kalian buka lahan di hutan, tidak ada petani lain yang menanam cabai di situ, cuma kalian, itu penanganannya pun akan berbeda pula, cuaca berbeda pula gitu. Oke sobat tani, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam petani cabai di mana-mana Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.